Di video ini kita akan belajar tentang structure one clause sentence part yang kedua, lanjutan dari one clause sentence part yang sebelumnya. Dimulai dari tips yang ketiga, kita harus berhati-hati dengan apositif. Apa itu apositif? Apositif adalah kata benda yang terletak sebelum atau setelah kata benda lain yang memiliki makna yang sama dan umumnya itu ditulis dengan koma. Nah, di sini ada dua contoh kalimat. Kalimat yang pertama, Sally, the best student in the class, got an A on the exam. Sally, murid terbaik di kelas, itu mendapatkan nilai A di ujian. Ada sekelompok kata di sini yang digarisbawahi yang diambil oleh dua koma. Maka sekelompok kata yang diambil oleh dua koma ini kita namakan apositif. Gitu. Sesuai dengan definisinya, apositif adalah noun yang terletak sebelum atau setelah noun lain. Jadi di sini ada noun lain ya. Noun lainnya di sini adalah Sally. The best student in the class. Itu dia memberikan definisi atau makna penjelasan terhadap si Sally ini. Memiliki makna yang sama. Nah, ini apositif kan dia memiliki makna yang sama. Jadi Sally sama the best student in the class itu dia merujuk kepada orang yang sama. Kemudian apositif juga bisa terletak di depan noun yang dia jelaskan. The best student in the class, Sally got an A on the exam. Sally-nya justru di belakang. Kemudian sebelumnya ada the best student in the class, tapi di sini komanya cuma 1. Gitu. Kenapa kita harus mempelajari apositif di dalam structure and written expression? Karena apositif itu sering dikira sebagai subjek di dalam kalimat, padahal bukan. Jadi apositif itu cuma menjelaskan atau memberi makna penjelasan kepada noun yang berada di sebelum atau setelahnya gitu. Kalau di kalimat ini subjeknya itu ya Sally. Sally subjek. The best student in the class itu apositif yang menjelaskan siapa itu Sally. Kemudian verbnya itu got. Jadi the best student in the class itu bukan subjek tetapi apositif. Contoh di dalam soal TOEFL bla bla bla, George is attending the lecture. Nah, di sini George itu dia diapit oleh dua koma, maka bisa dipastikan bahwa George di sini sebagai apositif. Kemudian dilanjut dengan is attending, dia adalah verb predikat di dalam kalimat. Nah, bagian yang hilang itu berada di depan, jadi bisa dipastikan bahwa bagian yang hilang itu subjek ya. Maka kita butuh sesuatu yang bisa mengisi sebagai subjek, yang berkelas kata benda atau kata ganti noun atau pronoun. Di sini yang berkelas kata noun atau pronoun itu cuma they, my friend. Jadi jawaban yang benar adalah they. My friend, yaitu George, is attending the lecture. Tips yang keempat, kita harus berhati-hati dengan verb ing. Jadi verb ing itu adalah verb yang mendapat akhiran ing. Reading, singing, writing, drinking, sinking, swimming itu kita sebut dengan verb ing karena belakangnya ada ingnya. Nah, verb ing walaupun dia verb itu dia mempunyai dua fungsi ya, bisa berfungsi sebagai verb itu sendiri, predikat di dalam kalimat, atau dia bisa berfungsi sebagai subjek, sebagai adjektif, mohon maaf. Jadi walaupun dia bentuknya verb, tapi dia fungsinya bisa sebagai adjektif. Kapan kita bisa membedakannya? Bagaimana kita bisa membedakannya? Kalau verb ing sebagai verb, itu dia harus diawali oleh verb be. Verb be itu dia punya banyak anggota. Anggotanya ada is, am, are, was, were, been, being. Kalau verb ing sebagai adjektif itu tidak diawali oleh verb be. Jadi dia kosongan gitu aja, sendirian. Contoh di dalam kalimat the boy is standing in the corner. Ada verb ing standing. Dia diawali oleh is. Is itu dia bagian dari verb be. Ini ya. Maka dia standingnya sebagai predikat di dalam kalimat. The boy standing in the corner was naughty.
standing di sini dia tidak diawali oleh verb be, maka dia di sini berdiri sebagai adjektif. Yang mana kalau kita artikan kalimatnya menjadi anak laki-laki yang berdiri di pojokan itu nakal. Contoh di dalam soal TOEFL. The child bla 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 playing in the yard is my son. Di sini ada kata kerja is. Ya. Berarti di sini predikatnya di sini sebelum predikat itu pasti ada subjek, maka subjeknya itu sepanjang ini. Dari the child sampai yard. Karena verbnya itu sudah ada, maka kita tidak membutuhkan pilihan jawaban yang berbentuk verb, yaitu is ini nggak salah. Was juga tidak diperlukan, salah. Dan di sini subjeknya itu sudah ada, cuman ada beberapa bagian yang hilang. Maka he juga salah. Jawaban yang benar adalah now. The child now playing in the yard is my son. Anak yang sekarang bermain di halaman itu anakku. Playing di sini dia sebagai adjektif, bukan sebagai verb. Kemudian ini yang terakhir, tips yang kelima, kita harus berhati-hati dengan verb 3. Jadi verb 3 itu verb yang mendapatkan akhiran ed atau kadang cuma ed aja. Ada juga beberapa kata kerja atau verb yang bentuk verb 3-nya itu dia tidak beraturan atau irregular, dan cara belajarnya kita harus dengan menghafalnya. Nanti teman-teman googling aja daftar irregular verb di Google, nanti akan muncul kata kerja apa saja yang dia itu verb 3 tetapi tidak diakhiri oleh akhiran ed. Seperti itu. Jadi verb 3 itu dia bisa berfungsi sebagai verb itu sendiri, ataupun dia bisa juga berfungsi sebagai adjektif. Bentuknya verb tapi fungsinya sebagai adjektif. Nah, cara membedakannya gimana? Kalau sebagai verb dia diawali oleh verb have. Nah, yang mempunyai dua anggota yaitu have itu sendiri dan has, atau verb be yang anggotanya is, am, are, was, were, been, being. Kalau sebagai adjektif dia tidak diikuti oleh have maupun be. Tidak diikuti, ya, ini saya kurang ketik satu kata tidak di sini. Contoh di dalam kalimat the family has purchased a television. Ada verb 3 purchase di sini yang diawali oleh has. Has ini dia anggota dari have. Maka purchase-nya ini dia berdiri sebagai predikat di dalam kalimat. The poem was written by Paul. Written itu verb 3 diawali oleh was. Was itu dia anggota dari verb be. Maka written itu dia berdiri sebagai predikat di dalam kalimat. The television purchased yesterday was expensive. Purchase ada verb 3 di sini tapi tidak diawali oleh verb have maupun verb be. Jadi di sini dia berdiri sebagai adjektif. The poem written by Paul appeared in the magazine. Appeared verb 3, dia tidak diawali oleh verb have maupun verb be di awalnya sini. Maka dia berdiri sebagai adjektif. Oke, sekarang contoh di dalam soal TOEFL. The packages mailed at the post office will arrive Monday. Di sini sudah ada kata kerja will arrive. Di sini predikat ya. Jadi subjek kalimatnya itu sepanjang ini. Subjek, dan bagian yang hilang adalah sekelompok kata atau kata yang merupakan bagian dari subjek. Jadi tidak subjek secara keseluruhan. Gitu. Maka kita tidak memerlukan verb lagi ya, karena sudah ada. Jadi have, were itu salah. Them juga salah karena ini pronoun tapi tidak difungsikan sebagai subjek ya. Maka jawabannya betul adalah just. Kalimat yang menjadi the packages just mailed at the post office will arrive Monday. Paket yang baru saja dikirim ke post office akan tiba hari Senin. Mail di sini verb 3 dia sebagai adjektif bukan sebagai verb.